Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Era Oktaviana MPDI selaku dosen Teknologi Informasi Pembelajaran. Pada kesempatan ini saya untuk memenuhi tugas Ibu UTS membuat video tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, saya akan memaparkan materi tersebut. Yang pertama, belajar dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pada hakikatnya, belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu siswa. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang diciptakan guru. Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa komponen yang harus dikembangkan oleh guru. Yang pertama, tujuan, kedua, materi, ketiga, strategi, dan keempat, evaluasi pembelajaran. Setiap masing-masing saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan masuknya era teknologi informasi atau disingkat dengan TIK, sangat dirasakan di kebutuhan penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran. TIK dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan cara membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu pengetahuan teknologi informasi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan, terutama penerapan high-tech atau high-touch approach. Sistem teknologi informasi yang berikan jangkauan yang luas, cepat, efektif, dan efisien terhadap pengemasan dan penyebaluasan informasi berbagai penjuru dunia. B. Konsep belajar, pembelajaran, dan mengajar. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Aktivitas yang bersifat psikologis yaitu aktivitas yang merupakan proses mental, misalnya melalui aktivitas berpikir, memahami, menyimpulkan, menyimak, menelah, membandingkan, membedakan, mengungkapkan, dan menganalisis. Sedangkan aktivitas bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang merupakan proses penerapan atau praktik, misalnya melakukan eksperimen atau percobaan, latihan, kegiatan praktik, membuat karya atau produk, dan apresiasi. Pengertian belajar, kata kuncinya dari belajar itu adalah perubahan perilaku siswa. Menurut Surya, tahun 1997 ada 8 ciri-ciri dalam perubahan perilaku. Yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan, menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan. Misalnya, pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilannya semakin meningkat dibandingkan sebelum dia mengikuti suatu proses pembelajaran. Misalnya, seorang mahasiswa sedang belajar tentang psikologi pendidikan. Dia menyadari bahwa dia sedang berusaha mempelajari tentang psikologi pendidikan. Begitu juga setelah
belajar psikologi pendidikan, ia menyadari bahwa dalam dirinya terjadi perubahan perilaku dengan memperoleh sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berhubungan dengan psikologi pendidikan. Yang kedua yaitu perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah diperoleh itu akan menjadi dasar bagi pengembangan pengetahuan. Seorang mahasiswa yang telah belajar psikologi pendidikan tentang hakikat belajar, ketika dia mengikuti perkuliahan, strategi belajar mengajar, maka pengetahuan, sikap, dan keterampilannya tentang hakikat belajar akan dilanjutkan dan dimanfaatkan dalam mengikuti perkuliahan strategi belajar mengajar. Yang ketiga yaitu perubahan fungsional. Setiap perubahan perilaku terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik itu kepentingan masyarakat masa sekarang atau masa mendatang. Contohnya, seorang mahasiswa yang belajar tentang psikologi pendidikan, maka pengetahuan dan keterampilan dalam psikologi pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mempelajari, mengembangkan perilaku diri sendiri, maupun mempelajari dan mengembangkan perilaku para peserta didiknya kelak ketika dia menjadi guru. Keempat, yaitu perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif menunjukkan ke arah kemajuan. Misalnya, seorang mahasiswa sebelum belajar tentang psikologi pendidikan menganggap bahwa proses belajar mengajar tidak perlu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan dan individual atau perkembangan perilaku dan perilaku peserta didiknya. Namun, setelah mengikuti pembelajaran psikologi pendidikan, dia memahami dan keinginannya untuk menerapkan prinsip-prinsip perbedaan individual maupun prinsip-prinsip perkembangan individu sejak dia menjadi guru. Yang kelima, yaitu perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. Misalnya, mahasiswa ingin memperoleh pengetahuan baru tentang psikologi pendidikan. Maka, mahasiswa tersebut akan melakukan kegiatan membaca dan mengkaji buku-buku psikologi pendidikan, berdiskusi dengan teman-teman tentang psikologi pendidikan. Yang keenam, yaitu perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menerapkan dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Misalnya, mahasiswa belajar mengoperasikan komputer, maka penguasaan keterampilan mengoperasikan komputer tersebut akan menetap dan melekat dalam diri mahasiswa tersebut. Yang ketujuh yaitu perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu yang melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Misalnya, seorang mahasiswa belajar psikologi pendidikan. Tujuan yang dicapai dalam panjang pendek, mungkin dia ingin memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang psikologi pendidikan yang mewujudkan dalam bentuk kelulusan dengan memperoleh nilai A. Sedangkan tujuan jangka panjangnya yang dia ingin menjadi guru yang efektif dengan memperoleh kompetisi yang memadai tentang psikologi pendidikan. Berbagai aktivitas dilakukan dan diarahkan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang ke-8 yaitu perubahan perilaku keseluruhan.
Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi memperoleh pula perubahan dalam sikap dan keterampilan. Misalkan, mahasiswa belajar tentang teori-teori belajar. Di samping memperoleh informasi dan pengetahuan tentang teori-teori belajar, dia juga memperoleh sikap tentang pentingnya seorang guru menguasai teori-teori belajar. Begitu juga dia memperoleh keterampilan dalam penerapan teori-teori belajar. Secara keseluruhan, biasanya hasil belajar akan tampak berupa: pertama, kebiasaan seperti peserta didik bahasa berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru, sehingga akan akhirnya terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Yang kedua, keterampilan seperti dia menulis dan berolahraga yang meskipun sifatnya motorik. Keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Yang ketiga yaitu pengamatan, yakni proses menerima, menafsirkan dan memberikan arti rangsangan yang melalui indera-indera secara objektif, sehingga peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar. Keempat, berpikir asosiatif, yakni berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan menggunakan daya ingat. Yang kelima, berpikir rasional dan kritis, menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan kritis seperti bagaimana dan mengapa. Yang keenam, yaitu sikap. Kecenderungan ini relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Yang ketujuh, inhibis atau menghindari hal yang mubazir. Kan dalam ilmu agama, innamal mubazirun, Allah tidak menyukai orang-orang suka mubazir. Yang ke-8 yaitu apresiasi atau menghargai karya bermutu. Menghargai ini dalam bentuk karya-karya kayak cerpen, pidato, hasil-hasil yang bisa membanggakan seseorang. Yang ke-6 adalah ke-9 yaitu perilaku afektif, yakni perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, kecewa yang wataknya sifat. Sedangkan menurut UNESCO, hasil belajar dapat dituangkan dalam 4 pilar pembelajaran. Yang pertama, belajar mengetahui, yaitu learning to know. Belajar mengetahui berkenaan dengan memperoleh, penguasaan, dan pemanfaatan informasi. Belajar mengetahui merupakan kegiatan untuk memperoleh, memperdalam, dan memanfaatkan pengetahuan sebagai upaya memperoleh melalui membaca, mengakses internet, bertanya, dan mengikuti kuliah. Pengetahuan dikuasai melalui hafalan, tanya jawab, diskusi, latihan memecahkan masalah, dan penerapan. Kalau pengetahuan dimanfaatkan untuk mencapai beberapa tujuan, memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan, memecahkan masalah, dan belajar lebih lanjut. Yang kedua yaitu belajar berbuat atau berkarya, yaitu learning to do. Agar mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat yang berkembang sangat cepat. Sejalannya dengan tuntunan perkembangan industri dan perusahaan, maka keterampilan dan kompetisi juga semakin tinggi. Tidak hanya tingkat keterampilan, kompetensi atau operasional, tetapi dengan kompetensi profesional, pekerjaan di dunia industri atau perusahaan terus meningkatkan, maka individu akan memasuki dan telah di dunia industri perusahaan perlu terus berkarya. Mereka pun harus mampu doing much, yaitu berusaha berkarya banyak. Yang ketiga yaitu belajar hidup bersama, yaitu learning to live together.
Dalam kehidupan global, kita tidak hanya berinteraksi dengan beraneka kelompok, etnik, daerah, budaya, ras, agama, kepakaran, dan profesi, tetapi hidup bersamaan dan bekerja sama dengan aneka kelompok hidup bersama antar kelompok dituntut untuk belajar hidup bersama. Tiap kelompok memiliki latar belakang pendidikan, kebudayaan, tradisi, dan tahap perkembangan yang berbeda. Agar bisa bekerja sama dan hidup rukun, mereka harus banyak belajar hidup bersama. Yang terakhir yaitu belajar menjadi diri sendiri yang utuh. Learning to be. Tantangan kehidupan yang berkembang sangat kompleks, menuntut perkembangan manusia secara utuh. Manusia yang seluruhnya aspek kepribadiannya berkembang secara optimal dan seimbang, baik aspek intelektual, emosi, sosial, fisik maupun moral. Untuk mencapai sasaran individu dituntut banyak belajar. Perkembangan kehidupan global bukan hanya untuk menuntut perkembangan manusia secara seluruh dan utuh, tetapi manusia yang utuh, yang unggul, itu mereka yang berusaha banyak mencapai keunggulan, diperkuat dengan moral yang kuat. Mungkin cukup dari pemaparan dari materi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu wafiq ila aqwamin thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.